Halo, Shalom, apa kabar guys? Guys, saya senang ketemu kamu di sini. Gimana kabarmu? Ya, saya tanya beneran, gimana kabarmu? Baik kan? Saya berdoa, saya berharap kamu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Bahkan diberkati Tuhan luar biasa. Katakan amin. Guys, kali ini saya mau bicara tentang Kristen progresif. Nah, kenapa? Karena gini guys. Ketika Kristen progresif ini muncul menjadi viral, banyak kebingungan dari anak-anak Tuhan. Ya, karena memang sih irisan ajaran daripada Kristen progresif ini dengan ajaran kekristenan yang sejati, irisan ajarannya itu ada yang sama, tapi ada juga yang berbeda. Jadi gini guys, mungkin beberapa orang seperti ini. Ini kok ada benernya juga ya, tapi katanya sesat. Gimana sih yang bener yang mana? Ini bener loh dia, tapi kok gini ya? Nah guys, saya akan mencoba membahas, tapi nggak bisa detail sampai banyak poin ya. Saya hanya ambil poin-poin yang paling utama, yang paling beda. Kira-kira gitu. Nah guys, kita akan mulai. Tapi sebelumnya, saya mau menyapa dulu, salam kenal ya. Bagi kamu yang baru pertama kali mampir di channel saya Pastor Jimmy Henlistio, semoga channel ini, video ini bisa memberkati kamu. Amin. Ya, guys, saya akan mulai dengan pendahuluan dari Kristen progresif ya. Nah, ternyata guys, Kristen progresif itu bukan barang baru, bukan hal yang baru. Bukan, ternyata ini sudah ada sekitar 30 sampai 50 tahun yang lalu. Ya, memang baru viralnya baru-baru ini aja. Karena ada satu TikTokers Kristen gitu ya. Ya, katanya pendeta juga yang membawakan ini, memang dia followernya jutaan sehingga ini mencuat dan menjadi isu yang sangat luar biasa. Nah, guys, selanjutnya, selain bukan hal yang baru, kekristenan progresif ini ternyata akar pengajarannya dari Kristen liberal, guys. Di masa postmodern. Jadi bisa dikatakan Kristen progresif ini itu sesungguhnya Kristen liberal dengan jubah yang baru, kira-kira gitu. Nah, guys, apa itu Kristen liberal? Ya, nah Kristen liberal ini berbahaya. Artinya berbahaya itu berbeda dengan kekristenan yang sejati yang kita percayai selama ini. Jadi guys, perlu diketahui kita ini adalah Kristen fundamental atau konservatif. Kita percaya bahwa ajaran-ajaran gereja yang kita anut adalah dari bapak-bapak gereja yang sudah meletakkan dasar kekristenan dan kita pegang sampai hari ini. Nah, guys, kekristenan liberal atau kekristenan progresif ini menekankan supremasi akal, guys, atau logika. Ya, jadi menekankan juga relativitas. Ya, kebenaran itu relatif. Kebenaran itu tergantung. Tergantung apa? Tergantung masuk akal atau enggak. Kalau nggak masuk akal, kamu percaya itu kebenaran, ya saya tidak. Jadi kebenaran itu menurut pandangan dirinya sendiri, masuk logika, masuk akal atau tidak. Ya, padahal kita tahu guys, berbahaya kan kalau kita meletakkan kebenaran itu berdasarkan logika. Manusia ini kan banyak kelemahan, betul ya? Nah, kalau kita Kristen sejati, Kristen fundamental, konservatif itu meletakkan dasar pengajarannya berdasarkan firman Tuhan mutlak, guys. Amin. Nah, lalu guys, saya lanjut lagi. Kristen progresif ini ya, nafasnya, gayanya, ceritanya apa ya? Lebih pasnya ya. Ya, nafasnya, cara berpikirnya itu seperti ini, guys. Dia
selalu mempertanyakan ulang. Ya, mempertanyakan apa? Mempertanyakan apa yang sudah ditetapkan sebagai kebenaran. Contoh, Alkitab kita adalah sumber kebenaran yang mutlak, betul? Tapi kelompok progresif ini mempertanyakan, masa benar? Jadi garis bawah ya, selalu seperti itu nafasnya. Masa benar? Apakah memang benar Alkitab itu adalah kebenaran mutlak? Jadi dia selalu meragukan, dia selalu bertanya ulang, ya, dia selalu pengen, masa sih? Kira-kira gitu guys, ya. Lalu selanjutnya, Kristen progresif ini selalu menekankan tentang kasih sayang, kasih, belas kasih, keadilan bagi yang lemah, toleransi, dan humanisme pokoknya guys. Gitu ya. Saya ulang. Kristen progresif itu juga menekankan tentang kasih sayang, belas kasih, ya, toleransi, keadilan bagi yang lemah, ya, lebih berat kepada humanisme, guys, ya, hak asasi dan lain sebagainya. Nah, sasaran daripada Kristen progresif ini sebenarnya dia menargetkan generasi muda. Kenapa generasi muda, guys? Karena gini, generasi muda itu adalah generasi yang mungkin belum berakar ajaran kekristenannya. Sehingga anggapan mereka lebih mudah untuk dicabut, lebih mudah untuk dipengaruhi guys. Untuk diajak kira-kira gitu. Nah gitu ya. Nah oke, saya akan, sebentar guys, panas ini. Oke, selanjutnya guys, saya pengen bagikan beberapa poin utama yang benar-benar beda antara kita, Kristen konservatif, Kristen fundamentalis, dengan Kristen progresif. Ya, apa bedanya? Tahu nggak guys? Yang pertama adalah Kristen progresif percaya bahwa semua orang akan masuk surga. Apapun imannya, apapun kepercayaannya, semua orang masuk surga guys. Gak perlu lagi percaya Yesus, mereka akan masuk surga. Gak perlu lagi punya iman sama Yesus sang juru selamat penebus dosa. Semua orang akan masuk surga guys. Ingat gak konten yang dia buat beberapa waktu yang lampau? Itu sangat viral luar biasa, yang dia memperagakan dia itu sebagai penjaga surga. Lalu di depannya orang-orang berbagai agama antri mau masuk surga. Yang satu bilang, Islam bos. Oh ya, surga ruang ini ya. Surga kamar nomor ini ya. Gitu. Lalu ada ateis. Oh, surga kamar nomor ini ya. Ya, masuk. Dan semua agama ternyata menurut dia masuk surga guys. Apapun imannya. Guys, memang Kristen progresif ini percaya bahwa Tuhan Yesus adalah, bukan Tuhan Yesus ya, bahwa Yesus adalah juru selamat manusia. Dia percaya guys, dia percaya. Makanya agak bingung ya. Tetapi perlu digarisbawahi. Ya, untuk masuk surga tidak harus mengaku dan percaya dulu. Ya. Jadi ini seperti universal salvation atau keselamatan global. Pokoknya semua orang itu diselamatkan oleh Tuhan melalui penebusan Yesus di kayu salib. Wah, ini kayaknya bener ya guys, bener juga ya. Kan Allah kasih, kira-kira gitu kan guys. Nah, kita harus cek apakah ini benar menurut firman Tuhan atau tidak. Oke guys, jadi untuk menangkal, untuk menjawab Kristen progresif ini, kita nggak bisa pakai logika kita atau ilmu pengetahuan kita, ya, asumsi kita nggak boleh. Kita harus menjawabnya berdasarkan ayat firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah petunjuk hidup kita, amin. Petunjuk ajaran Kristen bagi kita orang-orang percaya. Mari kita akan cek kebenarannya. Apakah benar
semua orang masuk surga walaupun nggak percaya Yesus? Roma 10 ayat 9 sampai 10 saya akan bacakan. Sebab jika kamu mengaku, kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati. Dua ya guys. Mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Perhatikan ini, ada kata jika dan ada kata maka, ya, syarat itu. Jadi untuk masuk surga, untuk diselamatkan, maka harus mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Jadi enggak semua orang diselamatkan guys, apalagi yang tidak menerima Yesus, nggak percaya Yesus, dia tidak diselamatkan. Ayatnya kurang? Oke, saya tambah lagi ya. Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Ini mungkin sebagian besar dari kita hafal. Saya akan bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang, perhatikan ini, yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah guys, lanjut ya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Perhatikan ini. Lagi guys, sekali lagi. Berarti dua kali. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ini lebih jelas lagi, ia telah berada di bawah hukuman. Nah guys, ini loh. Yang tidak percaya ternyata akan dihukum. Nggak bisa masuk surga, alias ke neraka. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Nah guys, disinilah perbedaan yang paling mendasar, salah satunya ya, bahwa Kristen progresif menganggap semua orang diselamatkan. Tapi kita menurut Alkitab, orang yang percaya baru diselamatkan. Amin? Jelas ya? Lalu selanjutnya guys, kamu tahu bahwa Kristen progresif ini kan selalu pakai akal ya. Supremasinya kan akal. Ya, yang diutamakan adalah akal. Logika, dan logika. Ya kan? Nah, Kristen progresif itu tidak percaya adanya neraka guys. Ya, karena dia pakai logikanya seperti ini. Gini. Masakan Tuhan yang kasih itu tega memasukkan manusia, orang-orang ke neraka, dihukum selama-lamanya di sana. Nah, logika mereka berpikir seperti itu, guys. Masa sih Allah yang katanya kasih itu, ya, tega banget, jahat banget, masukkan manusia, masukkan orang-orang ke neraka, hanya karena mereka tidak percaya kepada Yesus, katanya gitu, guys. Logika dan logika. Nah, mari kita cek kebenarannya. Karena seringkali beberapa orang yang kurang berakar pengajaran Kristennya, dia berpikir gini, ya bener juga ya. Masa sih Allah yang kasih itu masukin orang ke neraka? Kayaknya ini Kristen progresif bener. Kira-kira gitu, bahaya guys. Lalu saya akan jelaskan, mari kita cek kebenaran di Alkitab. Apakah benar neraka itu benar-benar ada? Ya. Nah, saya minta kamu nanti bisa coba ya, ketik kata neraka di Alkitab elektronik di handphone kamu. Maka itu akan muncul ada 13 kata neraka guys. Jadi neraka itu benar-benar ada. Belum lagi sebutan neraka itu ada sebutan lain guys, yaitu sebutan alam maut, dunia orang mati, jurang maut. Ya, itu semua adalah neraka dengan sebutan lain yang ada di Alkitab kita. Jadi bisa dikatakan pasti lebih dari 13 kali ya istilah atau kata neraka ini ada di Alkitab. Itu artinya apa? Artinya Alkitab mengasih tahu kita neraka itu memang ada. Kalau nggak ada neraka, nggak mungkin Alkitab tulis, apalagi sebanyak itu. Amin. Dan kalau kita pengen menelaah lebih jauh lagi tentang neraka, ternyata neraka punya 3 bagian guys. Ya, nah yang pertama ini dalam bahasa Yunani dan bahasa Ibrani ya,
Yang pertama adalah Sheol atau Hades. Ini adalah bagian dari neraka yang paling atas, guys. Ya, ini sama seperti tempat penantian. Jadi orang mati di luar Kristus nunggu di situ. Hades, guys. Lalu yang kedua namanya adalah Gehenna atau juga disebut neraka. Dan tempat ini di neraka bagian tengah, guys. Tadi bagian atas, ini bagian tengah. Dan yang terakhir disebut jurang tak berdasar. Nah, ini adalah neraka bagian paling dalam. Di tempat ini terdapat lautan api dan belerang, guys. Ini semua ada di Alkitab, cuman saya nggak punya waktu untuk menjelaskan satu persatu. Ya, jadi neraka itu ada, bos. Makanya kadang-kadang jangan mengandalkan pikiran. Kalau mengandalkan pikiran, wah neraka nggak ada nih. Ya, neraka nggak ada nih. Oh, nggak mungkin lah. Jangan berdasarkan logika, tapi berdasarkan apa yang tertulis, yaitu kebenaran firman Tuhan. Ya. Lalu guys, ada yang menuduh dari Kristen progresif, ya, yang bilang bahwa Tuhan kok tega memasukkan manusia ke neraka. Nggak gitu guys ceritanya. Jadi tahu nggak bahwa neraka itu tidak pernah diciptakan Tuhan untuk manusia. Neraka tidak pernah diciptakan Tuhan untuk menghukum manusia. No, nggak pernah. Neraka itu tahu nggak diciptakan Tuhan untuk malaikat yang berdosa. Untuk setan, untuk iblis yang memberontak. Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis, guys, dan malaikat-malaikatnya. Jadi guys, Tuhan gak pernah menciptakan neraka untuk manusia. Tuhan menciptakan neraka awalnya untuk untuk malaikat yang jatuh, ya, untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Tapi memang akhirnya orang yang ngikut iblis, yang tidak mau percaya akan karya penebusan Yesus, mereka akan ikut bapaknya itu, yaitu iblis, ke neraka. Jadi ceritanya Allah sama sekali tidak pernah merancangkan neraka untuk manusia. Amin. Ya, lalu kalau kita mau lebih jauh lagi, ketika Kristen progresif, ketika mungkin tiba-tiba ya kita berandai-andai ya, semua orang percaya bahwa nggak ada neraka. Waduh, akibatnya apa guys? Asik nih, nggak ada neraka nih. Wuhui, boleh buat dosa dong. Yes, bebas. Hidup kita bebas, nggak ada neraka bos. Nggak ada neraka. Yuk, happy. Yuk, apapun yang kita inginkan, mau dosa, mau kedagingan, mau hawa nafsu, lakukan yuk. Kan nggak ada neraka. Wuhui. Tahu nggak akibatnya? Mereka akan hidup memuaskan nafsu mereka. Mereka akan amoral, tidak bermoral lagi, melakukan apapun yang mereka suka. Mereka pengen melakukan apa, mereka lakukan. Mereka pengen jahatin orang, pengen nipu orang, pengen bunuh orang, bahkan gak ada neraka kok. Bahaya nggak guys? Bahaya banget. Amin. Ya, kalau kita mau tarik lebih jauh gitu maksudnya. Ya, maka nggak heran karena ajarannya didasarkan oleh logika, bukan kebenaran firman, maka Kristen progresif juga menyetujui tentang LGBT. LGBT menurut mereka bukan dosa. Itu memang bawaan mereka, ya, dari Tuhan. Ya, bawaan mereka yang mereka terima. Normal, nggak dosa LGBT itu. Ya. Nah, ini guys, kita diajarkan Tuhan Yesus untuk mengasihi orang berdosa, betul? Ya, mengasihi orang berdosa tapi membenci dosanya. Tapi Kristen progresif enggak, dia menyetujui dosanya itu, LGBT itu enggak dosa. Nah, bisa paham ya guys? Kalau kita enggak, woi kita mengasihi kamu orang-orang LGBT, tapi kami enggak setuju dengan dosamu. Ya, kami membenci dosamu tapi kami mengasihi engkau orang. Bukankah Yesus datang untuk orang berdosa? Amin. Kita pun harusnya sama, jangan benci orang LGBT. Ya, kita mengasihi orangnya, tapi membenci dosanya. Clear.
Tapi kalau Kristen progresif, beribet ya, sorry. Tapi kalau Kristen progresif enggak, dia menerima bahwa LGBT itu bukan sebuah dosa. Nah, padahal Alkitab jelas kasih tahu kita 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian kerajaan Allah? Jangan sesat. Perhatikan ini. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina. Perhatikan ini. Banci, orang pemburit. Pemburit itu sodomi, ya. Penetrasi kepada anus. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jelas. Jelas. LGBT itu dosa. Tidak mendapat bagian dari kerajaan Allah. Tapi Kristen progresif itu nggak apa-apa. Itu nggak dosa. Itu memang bawaannya dia. Dia nggak pengen seperti itu. Enggak. Saya pernah ikut seminar LGBTQ 3 hari, guys. Dan itu dibuktikan dengan secara ilmiah dan firman Tuhan bahwa kecenderungan banci, kecenderungan gender yang tengah-tengah kayak gitu-gitu, guys. Perempuan pengen jadi laki-laki jadi menjadi perempuan. Itu ternyata adalah pilihan kehendak manusia itu sendiri, bukan genetika. Halo. Karena Tuhan menciptakan itu hanya laki-laki dan perempuan. Ya, nggak ada setengah-setengah. Itu kira-kira ya. Ya, oke. Itu ya. Lalu yang selanjutnya, kamu tahu guys, ternyata Kristen progresif mengatakan atau menyatakan bahwa Alkitab bukan kebenaran yang mutlak. Oh my God! Kristen progresif menyatakan bahwa Alkitab itu ada salahnya, ada kontradiksinya. Jadi Alkitab bukan kebenaran mutlak yang harus kita ikuti. Hah? Waduh, gawat guys. Ya, Alkitab itu adalah panduan kita. Ya, Alkitab firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Dia adalah petunjuk bagi kita. Dia akan menegur kita, menasehati kita. Amin. Menempelak kita kalau kita salah. Itu adalah apa ya? Panduan hidup kita orang Kristen, guys. Ya. Tokoh yang memviralkan Kristen progresif di Indonesia kemarin itu mengambil contoh, katanya Daud itu istrinya ada 8, Salomo istrinya ada 1000 totalnya, ya. 700 istri, 300 gundik, ya. Ini kontradiksi katanya dengan ayat lain di Alkitab yang sama yang menyatakan bahwa pernikahan harus poligami. Hanya 1 pasang. Toh lihat tuh. Daud istrinya 8. Salomo 1000. Kontradiksi bos, katanya gitu. Nah gini jawabannya. Jawabannya gini guys. Kita perlu tahu bahwa Alkitab itu berisi 2 bagian. Yang pertama adalah ajaran. Ya betul. Yang kedua adalah informasi. Jadi kalau Daud istrinya 8, Salomo istrinya 1000, itu bukan ajaran. Alkitab nggak pernah mengajarkan, yuk poligami. Kamu semua orang Kristen harus punya istri 8 atau 1000. Nggak ada pengajaran itu. Istri Daud 8 dan istri Salomo 1000 itu adalah informasi, bukan pengajaran. Amin. Nah, Alkitab itu kerennya, dia adalah Alkitab itu buku yang jujur. Dia menulis apa adanya. Kalau Daud istrinya 8, ditulis 8. Kalau Daud Salomo istrinya 1000, ditulis 1000. Tapi dalam kemurahan Tuhan, orang-orang yang punya kelemahan dan berdosa seperti Daud dan Salomo, Tuhan mau nyatakan bahwa mereka ketika orang berdosa bertobat, mereka bisa tetap dipakai Tuhan. Ya, gitu guys. Bisa paham ya kira-kira ya. Nah, lanjut lagi. Kembali ke tadi bahwa Kristen progresif itu tidak percaya Alkitab adalah kebenaran mutlak, guys. Ya, tapi kita ini
kaum fundamentalis, kaum konservatif yang percaya bahwa Alkitab itu adalah kebenaran yang sejati, yang mutlak sebagai panduan hidup orang Kristen. Pengajaran-pengajaran Kristen ada di situ semua dan kita pegang sampai hari ini. Kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tidak ada salahnya. Katakan amin. Kenapa saya jadi emosi? Ya, saya bersemangat karena Alkitab kita adalah Alkitab berisi kebenaran. Gak ada salahnya, guys. Ya, gak ada salahnya. Tidak memiliki kesalahan apapun. Nah, kebetulan saya punya buku ini, guys. Ini adalah buku Ineransi Alkitab, Ketaksalahan Alkitab. Ini dari penulisnya, dosen saya sebenarnya dari Harvard, itu Dr. Arnold Tindas. Nah, di dalam buku ini, guys, ya, ini membuktikan bahwa Alkitab kita yang kita percaya, ya, sebagai buku orang Kristen, Alkitab Kristen, tidak ada kesalahan sama sekali. Oh my God. Ya, ini salah satu buku ineransi. Ada buku ineransi yang karya yang lain, ya, tokoh teolog yang lain membuktikan, guys, Alkitab tidak salah sama sekali, tidak ada kesalahan apapun. Ya, memang Alkitab itu bukan turun dari langit, ya, lalu jadi Alkitab, bukan. Alkitab memang ditulis oleh orang-orang, tapi perhatikan baik. Orang-orang yang menulis Alkitab itu diilhami oleh Roh Kudus, diilhami oleh Allah. Ya, boleh manusia menulis, tapi yang menentukan isinya adalah Allah sendiri. Katakan amin. Nah, itu Alkitab kita, guys. Ya. Nah, lalu Kristen, nanti saya akan kasih pembahasan tentang Alkitab lebih banyak lagi ya. Nah, guys, selanjutnya, ya, kamu tahu nggak, Kristen progresif itu nggak percaya akan adanya mujizat yang terjadi di Alkitab. Ya, sekali lagi, nafasnya Kristen progresif adalah mempertanyakan ulang, meragukan, beneran nggak sih? Mujizatnya Yesus itu loh, beneran nggak sih? Mujizat-mujizat yang terjadi di perjanjian lama itu loh, memang beneran terjadi sih? Mereka nggak percaya. Contoh. Mujizat 5 roti dan 2 ikan yang memberi makan 5.000 orang laki-laki. Itu bagi kaum atau Kristen progresif, dia bilang gini, itu mah sebenarnya bukan mujizat. Dia bilang gitu, guys. Dia bilang gini, menurut logika sekali lagi ya. Jadi zaman dulu, orang-orang Israel itu tahu kalau Yesus khotbah itu lama. Oleh sebab itu mereka sudah membawa bekal masing-masing. Ada yang bawa roti, ada yang bawa ikan di tas mereka masing-masing. Bekal mereka masing-masing. Nah, ketika Yesus mengajak makan, kira-kira gitu. Nah, semua membuka makanannya tuh. Membuka rotinya, membuka ikannya. Dan mereka makan bersama-sama. Itu mah bukan mujizat. Itu mah makan bareng, katanya gitu. Lalu sampahnya, sisanya 12 keranjang, 12 bakul. Jadi itu bukan mujizat, dia bilang gitu, guys. Padahal jelas. Waktu itu Yesus memerintahkan muridnya untuk apa? Untuk ayo cariin makan. Mereka, saya nggak tega kalau mereka pulang tuh kelaparan. Nanti bisa pingsan di jalan, kira-kira gitu. Jadi mereka benar-benar nggak ada makanan. Dan Yesus minta murid-muridnya untuk beliin makanan. Gitu kan? Jadi ya repot ya, guys. Kalau memang sudah percayanya sama logika, ya, dan Kristen progresif nggak mau percaya firman Tuhan, ya dia pokoknya menyocok-nyocokkan, cocok logi lah ya, sesuai dengan logika. Nggak mungkin lah itu roti tiba-tiba berlipat kali ganda, nggak mungkin, nggak masuk logika katanya gitu. Ya repot. Harusnya gini loh, guys, perhatiin saya. Allah itu kan maha kuasa, bener? Allah kalau buat mujizat bisa nggak? Ya bisa dong. Ya masuk akal. Namanya Allah berkuasa. Buat mujizat mah biasa. Buat mujizat mah bisa. Buat mujizatnya masuk logika. Karena dia berkuasa. That's it. Tapi mereka nggak mau percaya. Gitu kira-kira ya, guys. Lalu dikatakan lagi Yesus berjalan di atas air. Kristen progresif mengatakan bahwa enggak. Yesus itu nggak berjalan di atas air beneran. Dia itu sebenarnya berjalan di pantai. Nggak tenggelam dong kalau di pantai. Hanya murid-muridnya itu saking
apa ya, ngefansnya sama Yesus, ya, mengagung-agungkan Yesus, itu ceritanya dilebih-lebihin, berjalan di atas. Enggak, bos. Yesus memang berjalan di atas air beneran. Sampai, ingat nggak, ketika Petrus coba berjalan di atas air dan benar terjadi sesaat, lalu dia ragu-ragu dan akhirnya kecebur. Ingat, kecebur. Kalau di pantai, apa bisa kecebur? Nggak bisa. Ya, ini beneran berjalan di atas air. Tapi dasar Kristen progresif yang pakai logika, mereka selalu meragukan itu. Nafas mereka selalu mempertanyakan yang benar-benar sebenarnya sudah tercatat yang real mujizat. Mempertanyakan, emang benar ya? Kayaknya enggak, paling-paling gini kali ya, gitu guys. Ya, repot ya. Nah, lalu dikatakan juga Kristen progresif tidak percaya tentang Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Menurut Kristen progresif itu nggak masuk logika. Ya, dan menurut Kristen progresif dia bilang gini, yang bangkit itu bukan Yesusnya secara tubuh, tapi pengajarannya. Ya elah. Ya. Nah, itulah Kristen progresif, guys. Ya. Tapi saya pengen kuatin lagi, apakah benar Alkitab itu adalah Alkitab atau buku firman Tuhan yang tidak ada kesalahannya? Ini guys, ini saya punya data keunikan dari Alkitab, ya, yang tidak ada bandingannya, tidak ada tandingannya dengan buku-buku yang lain di seluruh belahan dunia manapun, guys. Ya, Alkitab itu adalah buku yang paling banyak dibeli, paling banyak dicetak, ya. Lalu yang kedua, ditulis dalam kurun waktu 1600 tahun kurang lebih, guys. Bayangin. Bukan setahun 2 tahun, guys. 1600 tahun proses penulisan daripada Alkitab. Dan ditulis lebih dari 40 orang. Dan yang kerennya lagi adalah para penulis hidup di zaman yang berbeda-beda. Lebih dari 35 generasi, guys. Lalu penulis itu berasal dari 3 benua. Ya, Asia, Afrika, Eropa, guys. Dan penulis ini punya latar belakang hidup yang berbeda-beda. Latar belakangnya ada yang raja, dia adalah raja, seorang raja. Petani, filsuf, nelayan, dokter, negarawan, sarjana, penyair, pembajak sawah. Ya, dan para penulis Alkitab ini, guys, tidak pernah ketemu, tidak pernah meeting, konferensi, janjian, bagi tugas. Nanti kamu nulis bagian ini, aku nulis bagian ini, kamu bagian ini. Nggak ada. Karena beda generasi, beda zaman, beda benua lagi. Ya kan? Ya. Tetapi, perhatikan saya, tetapi isi Alkitab tiba-tiba bisa selaras dan kontinuitasnya terpelihara dengan sangat luar biasa. Dan alurnya, isi Alkitab ini selalu sama, yaitu kristosentris. Artinya apa? Hanya Kristus yang menjadi pusat perhatian dari seluruh tulisan-tulisan di Alkitab, baik dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Oh my God, kok bisa ya? Orangnya beda, zamannya beda, latar belakang beda, nggak pernah ketemu. Tapi selaras, guys. Dan kontinuitasnya itu loh, kejaga, bisa kayak gitu ya, kejaga. Dan selalu berpusatnya kepada Kristus. Oh my God. Ini menunjukkan bahwa Alkitab kita itu adalah buku kebenaran. Ya, yang memang diilhami oleh Allah sendiri. Kalau nggak Allah, nggak mungkin, guys. Amin. Ya, tadi saya bilang memang manusia yang menulisnya. Tetapi isi dari tulisan itu Allah sendiri yang menentukannya. Katakan amin. Semoga seri ini, pembahasan ini, video ini, penjelasan ini bisa memberikan kita pengertian. Minimal hal-hal utama yang beda dari Kristen progresif dengan Kristen yang kita percayai saat ini. Amin. Guys, percayalah bahwa yang pertama, ketika kita
pengen masuk ke surga, kita perlu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Katakan amin. Ya. Yang kedua, neraka itu ada. Amin. Lalu yang ketiga, bahwa apa? Alkitab adalah benar-benar kebenaran yang sejati. Kebenaran mutlak yang ineransi, tak ada salahnya. Ya, karena memang diilhami oleh Allah langsung. Semoga ini menguatkan iman kita, menguatkan pengiringan kita kan Tuhan. Amin. Yuk guys, kita berdoa yuk. Mau kita berdoa ya. Bapa di sorga, hamba berdoa untuk teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Kiranya iman mereka diteguhkan. Kepercayaan mereka terhadap iman Kristen dikuatkan oleh Tuhan melalui penjelasan ini. Tuhan menolong mereka tidak gampang digoyahkan lagi oleh ajaran-ajaran Kristen progresif ataupun ajaran Kristen yang lainnya. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Mereka boleh kuat terus bertumbuh dalam iman Kristen dan menganggap Alkitab adalah kebenaran. Terima kasih Bapak. Serahkan anak-anakmu yang menonton video ini ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau menolong hidup mereka. Engkau memberkati hidup mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Guys, yang pertama, bagikan video ini kepada orang-orang yang kamu pikir kamu perlu membagikannya. Supaya kamu bisa dipakai Tuhan juga sebagai alat Tuhan menjadi berkat bagi mereka. Yang kedua, kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe. Supaya apa? Ketika saya punya video yang baru, ya, kamu ternotifikasi dan siapa tahu bisa menjadi berkat buat kamu. Oke? Dan boleh kamu sekarang nonton jam berapa? Dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Supaya nanti saya lihat-lihat. Dari kota mana sih? Nontonnya jam berapa? Ada loh guys, sampai jam 1 pagi, jam 3 pagi. Luar biasa. Oke, Tuhan Yesus berkati ya. Bye, 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 bye. God bless.